101,3 FM Urban Radio, anak urban pastinya live langsung dari Jalan Anyar nomor 52. Halo, selamat siang anak urban. Kali ini waktunya Urban Jreng nemenin kamu. Dan siapa tahu ada yang belum kenal sama nama program kita, siapa tahu. Kita jelasin dulu kali sebentar ya. Jadi Urban Jreng ini anak urban, kalau misalnya kamu nemu salah satu konten ini yang lumayan limited edition loh, karena menyesuaikan sama schedule mereka ini. Jadi kali ini kita ngobrol barengan sama musisi anak urban. Please banget buka di www.urban1063fm.com di visual kita. Karena kali ini anak urban langsung aja please welcome. Di sini ada Nanda Prima. Halo. Hai Bang. Selamat sore. Kita ketemu lagi anak urban. Di tahun kemarin sekali, tahun ini sekali ya Bang ya. Iya. Banyak banget kayaknya yang udah kelewat Bang. Kemarin-kemarin berarti apa yang lagi jadi kesibukan selain workshop lagu dan manggung terutama? Kesibukannya pastinya workout, mukbang, Oke. workout lagi, mukbang Bang lagi. lagi. Biar balance ya. Hidup harus balance anak kurban. Terakhir manggung berarti kemarin di mana Bang? Semalam, Semalam. iya, Di mana? di Noya X 80 Proof, Oh Pantai begitu. Dakapu. Lah dari Jakarta Dari tadi Jakarta, malam. iya. Keren banget. Itu yang kadang-kadang ya anak urban yang sering banget harus diapresiasi adalah energi dan mental sih. Ya kan Bang, kemarin manggung gawe tuh. Sekarang juga promo gawe juga sih. Ya gawe sih. Iya kan gitu loh. Tapi ya lebih santai lah flow-nya gitu. Bang Nanda Prima ini anak urban pernah mampir ke sini waktu itu bawain satu album yang judulnya Monolog dengan Bayangan. Tapi kali ini kita ngobrol lagi tentang salah satu lagu yang dipresent juga hari ini anak urban. Masih ngebahas tentang lagunya juga ada, judulnya Monolog dengan Bayangan. Iya, langsung aja kita masuk ke lagunya nih anak urban. Karena ternyata pas ngeliat dibanding tahun kemarin ya Bang ya, to be honest, ternyata sekarang review-review dari pendengar Abang kayaknya makin banyak. Alhamdulillah. Banyak yang lebih suka, yang relate, apalagi yang di Monolog dengan Bayangan ini. Alhamdulillah. Menurut Abang sendiri, apa perbedaannya dibanding yang kemarin-kemarin kan? Ya orang kaget sama albumnya ya Bang ya. Ya. Sekarang orang-orang kaget sama lirik-liriknya. Apalagi menurut Sabil di Monolog dengan Bayangan ini lebih chill lah ya Bang ya pembawaannya. Gimana menurut Abang? Lebih chill bener sih ya. Lebih chill, Ya. lebih deep aja gitu. Yes. Tapi kayaknya kalau misalnya kamu biasa nontonin live dia atau bahkan ngelihat performance langsung yang di konser dan segala macem, ya tarikan Bang Nanda juga tadi banget kan saya lagi research baca materi nih. Siapa Bil hari ini? Nanda Prima. Terus udah gitu lagi baca, oh yang waktu itu nyanyinya teriak-teriak ya, tapi bagus kan suaranya, gue bilang kayak gitu. Iya lah tarikannya mantep anak korban. Waktu itu kita bawain apa ya Bang ya? Lagu apa? Berujung tajam. Bang. Berujung tajam ya? Single pertama. Tapi udah masuk di album ini gitu Iya. kan. Ini berarti masuk ya hitung-hitung lah di awal tahun ya Bang ya. Dibanding dengan project-project Abang yang lainnya setelah Monolog dengan Bayangan ini sebenarnya bakal ada gak sih? Pastinya ada. Aha. Pasti ada sesuatu yang selalu kita dari manajemen dan juga label pasti akan memberikan sesuatu yang selalu yang terbaru buat teman-teman pendengar semua. Tapi kenapa kali ini milih Monolog dengan Bayangan Bang? Aku rasa cocok aja dengan relate aja sih dengan kehidupan saat ini. Oke. Kebanyakan orang. Sama Nanda Primanya atau sama netizen nih? Sama Dua-dua aja. masyarakat Indonesia lah. Kalau sama aku sih aku udah sold out ya. Oh iya betul. Udah banyak banget progresnya udah gini. Skip deh kamu anak urban buat yang mau baru pengen join, baru pengen kewong gitu kan. Tapi Bang sebenarnya dari banyaknya manggung-manggung kemarin, entah itu di major konser atau bahkan yang live di tempat gitu kan. Kemarin teman-teman pendengar Abang lagi suka banget sama lagu yang mana? Selain Memori Satu Atap aku lihat. Monolog sih. Monolog. Ini lagi banyak banget yang Kak ayo dong bikinin karaoke-nya. Kak ayo dong di-upload sekarang. Ayo dong mana nih MV-nya. Nah sekarang sudah ada MV-nya udah ada. Karaoke-nya soon ya Fajrin. Ya karaoke-nya tolong disunin ya. Karaoke soon ya Fajrin. Orangnya baru keluar. Ya elah kata gue ada gawean baru lagi. Oh ada yang minta karaoke-nya gitu ya Bang? Ada Liriknya banyak. ya? Ada juga yang teman-teman yang mungkin yang udah biasa karaokean ya. Aku juga nggak ngerti gimana caranya sistem dari mereka itu.
menggunakan audio originalnya tapi vokal aku dihilangin gitu. Oke, nggak ngerti lah mereka remove-nya gimana ya anak-anak audio tuh sebenarnya. Tapi abang biasa aja, maksudnya kayak ini bang, sebenarnya kan sekarang banyak banget ya bang lagu yang tiba-tiba di JJ-in. Iya. Nah, jangan sedih, lagu ini sudah ada JJ-nya juga. Sumpah demi apa? Demi Allah. Udah ada. Sudah ada. Ini salah satu followersku dari Kalimantan. Oke. Dari Kalimantan sudah membuat JJ-nya. Sebelum kita tanya ternyata udah ada Sudah ya. Berarti ada. gue yang ketinggalan zaman anak kurban. Kagak kebayang bang monolog dengan bayangan yang agak slow mo ya dibanding Nanda Prima yang primanya lebih dar-dedor biasanya nyanyinya. Tiba-tiba yang ini agak lebih chill anak kurban karena menurutku no peres ya anak kurban didengerin di semua suasana dapat ya bang. Segala suasana pasti. Iya. Enak banget. Mau kamu dengerin di jalan pagi masih oke banget, cuman agak merenung dikit aja. Di siang-siang juga sama masih oke. Sore dan malam kayaknya lebih dapet sih bang ya. Lebih dapetnya itu lagi bawa mobil sih. Ya kan. Lagi bawa mobil sendirian, habis berantem gitu sama pasangan. Kok gitu? Ini enggak disaranin. Kok ya? contoh? Enggak. Ini enggak disaranin gitu. Kalau relate. Kalau relate ya. sama kehidupan kalian. Mungkin lagi berantem, mungkin lagi salah paham gitu ya. Dengerin lagu ini monolog dengan bayangan kayaknya makin kejer nangisnya. Nah terus aku banyak baca juga bang dari materi-materi abang, apalagi by lirik aku juga lebih ngena di yang ini karena mungkin agak lebih slow ya. Jadi ketika slow aku ngedengerin liriknya satu persatu gitu loh. Banyak banget orang-orang yang bilang ini point of view laki-laki gak sih yang monolog sama diri dia sendiri, ini point of view orang yang lagi sakit hati gak sih? Dari penyanyinya sendiri ini sebenarnya point of view dari mana? Kalau POV penyanyi pasti dari penyanyi ya, pastinya dari aku teman. Ini lebih universal lagi. Ketika kalian menyanyikan lagu ini, bisa jadi di bagian kalian ke yang lebih ya nggak mengsegmenkan gender lah. Iya. Yang penting mungkin kalian lagi relate maupun cewek atau cowok. Iya. Ya udah kalian nikmatin aja lagunya, kalian jadiin aja lagu ini di diri kalian. Tapi jangan sampai ada kejadian ya. Jangan lah, kalau bisa sih jangan. Tapi kalau misalnya ada, ya udah dengerin monolog dengan bayangan gitu loh. Karena di album monolog dengan bayangan sendiri pun sebenarnya lagu-lagunya tuh banyak banget yang relate ya bang. Kebanyakan lagu yang diciptakan itu memang dari sudut pandang kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kehidupan sehari-hari yang aku lihat dengan sosmed yang bergentayangan saat ini, berita-berita yang cukup gampang didapetin. Ya udah, dan akhirnya terciptalah 8 lagu di satu album itu. Dengan kerelatan masing-masing, ceritanya masing-masing. Ya, itu udah sempat kita bahas waktu itu ya anak kurban ketika sambil tanyain juga, bang seberapa puas lo sama album yang kali ini? Puas banget. Karena kebetulan ketika kita ngelihat dari platform juga anak kurban laku banget ternyata. Alhamdulillah. Perubahan di 2025 ke 2026 gila nih orang. Alhamdulillah gitu. Amin ya Allah. Amin. Aplaus buat Nanda Prima sih, mantap sih. Kayaknya jadwal makin padat nih. Amin. Bebannya kayak di luar di Fajrin. Jirin masuk kalau Jirin. Tapi bang bermusik berarti since berapa ya? Sambil lupa. Since tahun berapa berarti? Bermusik dari kecil kan. Dari kecil ya? Dari TK lah. Cuman profesional berarti dari tahun 2009. Sekarang 2026 nih ya bang ya. Puluhan tahun lah gitu. Apa sih sebetulnya ada nggak bang? Kan album ada nih, lagu laku nih, amin ya Allah, manggung laku nih, orang banyak yang suka, nggak cuma dari Jabodetabek, bahkan dari kota abang sendiri juga banyak yang suka sama karya-karya Nanda Prima ini anak kurban. Ada nggak sih bang, something yang belum ke checklist dari hidup abang sebagai musisi? Satu hal yang belum aku dapetin itu adalah salah satunya ya. Ketika aku menyanyikan satu lagu aku full dan mereka nyanyi dari awal sampai habis. Iya. Singelongnya sih. Iya. Mungkin masih segelintir, mungkin dari POV Sabil tadi bilang grafik dari album ini dari single 1 sampai single sekarang sudah ada. Alhamdulillah ada peningkatan, tapi aku berharapnya one day di saat aku konser nanti teman-teman semua pendengar atau followers yang sudah memfollow aku, yang udah ngikutin aku dari awal sampai sekarang,
kita nyanyi bareng-bareng nanti dari awal sampai habis dan hafal gitu lagu aku gitu. Oh itu ternyata point of view dari musisi ya Bang ya. Iya. Karena ini juga gak sih Bang, sekarang tuh ya mungkin kebanyakan udah standby handphone. Iya gak? Rasa kan mungkin abang dari 2009 loh. Kebanyakan sekarang itu malahan bukan mata kita yang nontonin artis-artis ataupun penyanyi ataupun musisi, malahan handphone yang nontonin penyanyi sekarang. Iya. Mungkin karena itu juga, karena kalau misalnya ngeliat yang hafal, ya mungkin orang pasti kena akan sama ref kita, gitu ya kan? Sih, nggak salah juga nggak salah karena mungkin dengan merecord mengambil video itu jadi ada momen-momen yang nanti jika dia lagi kangen dengan si talent ini, artis ini atau penyanyi ini atau band ini, dia bisa flashback. Wah, aku pernah dulu loh nonton ini gitu. Setuju. Kalau point of view dari penonton, kita kan penonton ya. Saya sambil penonton ya anak urban. Agak bakat nyanyi kayak begitu-gitu. Tapi kayaknya lebih ke momen juga gak sih Bang? Momen ketika pengen diupdate, udah gitu misal monolog dengan bayangan nih, abang tampil live segala macem, pengen dipasang di story, di SW. Sebenarnya niatnya nyepet, padahal dia juga suka sama lagunya gitu. Kita bakal ngobrol lagi nih anak urban sama Nanda Prima. Beliau ini gokil karena di lagunya ada 8 lagu ya Bang? Ada 8 lagu. Beban gitu. Di totalnya semuanya yang lagu aku 10. 2 single, 1 album. Satu album ini anak urban yang rilis di 2025 kemarin. Jadi cukup masih anget banget, apalagi sekarang juga masih ngebawain part of dari album dia juga. Judulnya sama kayak nama albumnya, Monolog dengan Bayangan. Kamu dengerin langsung anak urban karena menurut Sabil ketika live dan dengerin langsung dua-duanya klimaksnya seru banget, sama aja, dan orangnya menurut Sabil juga kayak yang di albumnya gitu. Kayak lumayan merepresentatifnya tuh dapet banget gitu. Ini agak capek mungkin karena malam beres manggung ya. Nggak capek sih. Kalau dibilang capek sih, aku nggak akan pernah capek untuk menghibur teman-teman, apalagi teman-teman yang baru mengenal aku. Dan aku akan seprofesional mungkin untuk memperkenalkan siapa sih Nanda Prima itu. Gitu. Nggak akan pernah lelah aku. Semangat ya bang. Gue jadi kayak gak capek loh dia loh gitu. Enggak lah anak urban. Kita tunggu juga selalu karya-karyanya. Tapi sabar dulu, kita masih bahas Monolog dengan Bayangan. So jangan kemana-mana, kita juga live by the way di website kita di www.urban1063fm.com. Kalau kamu pengen lihat jeng gak akan kecewa kamu sama yang namanya Nanda Prima. Terus kamu bisa lihat juga di TikTok kita di Cerita Urban, kita lagi live juga. So make sure kamu stay tune, masih barengan sama Sabil pasti ya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio, anak urban pasti ya Urban Jreng, cara asik dengerin musik masih nemenin kamu. Pastinya kamu bisa lihat dimanapun kapanpun di www.urban1063fm.com. Edisi kali ini anak urban barengan sama Sabil hostnya, tapi kita lagi ngobrol juga barengan sama Nanda Prima. Halo teman-teman. Buat kamu yang inget ya anak urban, waktu itu Bang Nanda Prima ini pernah mampir dengan albumnya Monolog dengan Bayangan di 2025 kemarin, tapi yang gak awal dan tengah banget, kayak masih akhir 2025. Dan sekarang kita ada kesempatan buat ketemu lagi. Yang dibawain sekarang adalah lagu Monolog dengan Bayangan gitu. Tadi kita udah ngobrol beberapa anak urban. Jadi ya kalau ditanya dengan prosesnya sih sebetulnya ya waktu itu kita udah ngobrol ya Bang ya. Kalau prosesnya sih kita udah ngobrol di single pertama. Di single pertama di album Berujung Tajam ya Bang ya? Berujung Tajam. Waktu itu udah ngobrol tentang prosesnya kayak gimana. Gue sampai nanya juga artworknya kenapa kayak orang-orang ditonjok gitu. Oh ternyata ada challenge makeupnya juga gitu, masih inget gue. Tapi kalau yang kali ini anak urban serunya dia ngebahas yang Monolog dengan Bayangan. Tadi kita ngebahas juga karena banyak netizen yang bilang anak urban ini monolognya dari siapa sih, point of view dari cowok kah, dari cewek kah? Ternyata Bang Nanda bilang enggak dari gue sendiri, ini bukan tentang cewek atau cowok ya Bang ya. Siapapun yang kena, yang relate, coba kamu udah dengerin belum anak urban? Kalau udah dengerin Monolog dengan Bayangan, percaya sama gue ini sebenarnya mau orang lagi ada masalah atau enggak, ada problem atau enggak sama pasangan atau sama diri sendiri, pasti bakal kena. Karena pembawaannya yang kayak kali ini agak lebih chill. Karena anak urban Bang Nanda juga terkenal sama tarikan suaranya yang dapet banget kalau live ya. Terutama udah gitu Doi juga tadi malam abis manggung, jadi kayak
Dar sekali ya jadwal beliau ya gitu. Tadi malam mampirnya di Jakarta lagi ya Bang ya? Jakarta. Hari ini di Bandung, bayangin anak Urban promo dan Gola juga jadwal dari pagi udah ada ya Bang ya? Udah, nanti sampai jam 12 malam. Astaga. Sampai jam 12 malam. Dan besok lanjut lagi pagi. Dari Bandung berangkat lagi aku masih ada event lagi besoknya di Peak lagi, Jakarta. Hari Jumat libur, Sabtu ada wedding pagi dan malam. Oke, Nanda prima bosku. Tapi Bang, tipsnya supaya suara tetap prima nih ya, kalau misalnya point of view kita manusia biasa, anak Urban menurut gue ini jadwal padat banget. Udah gitu lo pindah-pindah daerah kan Bang, Jakarta, Bandung, Jakarta, balik lagi ke Jakarta, nanti mau ada manggung lagi. Dan sekarang juga promo nyanyi lagi. Gimana suara Nanda prima biar tetap mantep, tetap prima? Harus betul ada ya? Kayaknya harus ada nama primanya deh itu. Ya, masa kita ganti nama ya. Nah itulah nama adalah doa. Gimana tipsnya Bang? Kalau aku sih semaksimal mungkin manfaatkan waktu yang kosong untuk istirahat. Istirahat dan banyak minum air putih aja sih. Kalau misalkan itu dari aku ya, kalau yang lain aku nggak tahu sebenarnya punya kiat masing-masing. Ada yang biasanya makan kencur, ada yang biasanya ya infuse water gitu. Kalau aku sih tidur dan banyak mineral aja. Iya biasanya kan ada ramuan-ramuannya gitu kan Bang. Aku malahan nggak pernah suka gitu. Nggak pernah, bukan nggak mau nyoba ya, udah pernah nyoba tapi emang benar-benar nggak bisa. Kencur itu aku nggak bisa. Kencur itu aku nggak pernah bisa. Kayaknya ya udah masing-masing beda-beda ya Bang tenggorokan ya. Beda-beda. Gitu. Karena yang bikin jadi penasaran adalah Nanda Prima tuh tarikan suaranya edan gitu, anak Urban bukan orang-orang biasa. Udah gitu laki lagi, ya kan? Laki. Spontan banget nih. Ini buat kamu yang lagi nonton di visual kita di www.urban1063fm. Ini orangnya Nanda Prima. Yoi. Kali ini dia lagi bawain monolog dengan bayangan. Tapi yang belum sambil tanya juga nih anak Urban, karena kita sekarang tuh memang ya udahlah nggak bisa kita pungkirin ya Bang, era digital, ya kan? Dan udah jalan di era digital yang mantep ini mungkin 5 atau sampai 7 tahun. Dan menurut Abang sebagai musisi nih ya, karena kita terakhir ketemu tahun kemarin, musisi itu gimana sih Bang biar bisa bertahan di era digital? Jadi kayak bukan cuma lagunya doang gitu yang viral. Dari seorang Nanda Prima. Ini berat banget sih pertanyaannya ya. Apa coba? Yang penting eksistensi pastinya. Eksistensi, berbagai konten, berbagai cara untuk membuktikan bahwasannya kita masih ada di dunia industri musik ini. Sebenarnya di dunia industri manapun ya. Karena di era digital sekarang daya kita hitung bisa mungkin 7-8 tahun yang belakang gitu loh. Ya eksistensi itu yang paling perlu sih. Bagaimana kita caranya untuk mengemas ide-ide kreatif untuk ditampilkan dan diperlihatkan untuk ke seluruh masyarakat. Iya. Sepenting itu ya Bang ya? Sepenting itu. Karena gak jarang juga gitu anak Urban musisi-musisi yang mengeluh hal yang sama gitu ya Bang. Harus banget gue ngonten, harus banget gue banyak magernya sih yang aku lihat saat ini, banyak magernya buat para musisi-musisi atau ya pengennya banyak kegiatan tapi mager buat ngelakuin sesuatu karena era kita sudah berbeda saat ini. Gitu. Tapi balik lagi tadi kata Bang Prima, Bang Nanda gitu kan, ya harus. Tapi satu hal lagi, viral itu bukan jaminan loh. Jadi apa Bang? Viral bukan jaminan untuk sesuatu yang lebih besar depan kita. Yang paling penting itu adalah konsistensi. Tapi itu jujur, iya lagi 100 itu anak Urban. Karena ya ibaratnya konsisten ya Bang ya, pendengar ada terus, tapi kalau misalnya kita juga nggak tahu kan mana yang mau ditebak viralnya yang mana gitu kan. Dan kadang-kadang beberapa orang di industri sekarang ya Bang, bukan cuma dari segi musisi gitu anak Urban, kena viral satu, ih gila gue puas nih apa segala macam gitu kan. Nah itu banyak juga yang mungkin bukan banyak sih. Kalau aku lebih memilih statement seperti ini. Karya yang dikenal sama orang yang mungkin lama naiknya, tapi selalu dikenang di berbagai generasi. Mau millennials, mau Gen Z, Gen Alpha, Gen X atau whatever nantinya,
mungkin lagu ini akan selalu dikenang gitu. Iya. Lagu ini akan selalu terngiang-ngiang ketika ini lagunya Nanda Prima. Iya. Ini lagunya Nanda Prima yang dulunya rilis di tahun ini. Bukan yang ketika viral saat ini 2-3 bulan atau 1 tahun ke depan sudah hilang. Yes. Tapi kan itu yang resep semua orang musisi nggak bisa punya kan, Bang? Betul. Tapi nggak ada salah, nggak ada benernya juga sih. Menurut aku nggak ada. Tapi ini POV dari aku. Dari aku itu nggak apa-apa untuk bertahan di era seperti ini sekarang. Karena rezeki itu semua Tuhan yang atur. Betul. Nah, kalau misalkan memang kun fayakun kata Tuhan, jadi maka jadilah, ya kita harus jadi. Iya. Tapi kalau misalkan belum waktunya, ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita jalanin aja dulu. Yang penting kita tetap melakukan hal yang terbaik, mengeksplor apa yang ada di diri kita. Saat ini kita dengan dunia digital, ya kita kembangkan lagi apa yang kita punya, ide-ide kreatif apa yang kita punya, mau dari si artis, mau dari si label, manajemen, dari seluruh aspek yang mendukung si produk tadi. Menurut aku. Nah gitu ya anak-anak, jadi kelas kita hari ini. Kok jadi bikin kelas? Tuh kan, mantepnya tuh Anak Urban ini musisi pintar. Karena gak cuma karyanya doang, berarti ya orang yang kali ini ngobrol sama kita di Urban Check, Anak Urban by manajemennya juga paham, dan manajemen waktu dan diri sendiri itu ya Bang. Betul. Tapi karena tadi Bang Nanda ngomong everlasting song juga, orang tuh kan zaman sekarang jadi matok-matokin genre ya Bang. Itu genre dia. Ibu-ibu nih, genre anak muda nih, genre Gen Z nih. Nah menurut Bang Prima gimana hadepin hal-hal yang kayak gitu? Bagi aku sih jujur aja memang aku nggak mengkotak-kotakan ya. Kalau teman-teman mungkin dari ibu-ibu suka lagu aku, alhamdulillah. Bagi milenial suka juga alhamdulillah. Bagi Gen Z suka juga alhamdulillah. Karena aku menyanyikan lagu ini bukan hanya untuk dikotakkan di satu momen ataupun di satu generasi. Di seluruh, aku berharap dan aku niatkan lagu ini, album yang aku rilis ini bisa digunakan, dinikmatin sama seluruh generasi gitu. Everlasting tadi lah. Nah, agar semua kalangan itu bisa menikmati, jadi enjoy, tidak mengkotak-kotakan genre ataupun generasi. Iya, itu kan Bang. Sekarang kan bahasa-bahasa Gen Z, milenial, boomer nih. Itu oknum gak sih? Kalau menurut aku sih oknum. Harusnya sih bahasa-bahasa istilah kayak gitu tuh oknum ya. Oknum Terus sih. sebenarnya musik tuh muter lagi, gitu lagi. Musik itu universal, menurutku. Iya. Universalnya itu karena kuping kita belum tentu sama. Iya benar. Musik yang kita dengar belum tentu sama. Iya. Genre yang kita dengar belum tentu sama. Belum sama Benar. gitu loh. Cuman dari ya ibarat kata gini aja. Rambut sama hitam isi kepala kita beda-beda kan. Iya lagi. Gitu. Iya lagi. Gitu anak. Aduh kok jadi serius gitu ya. Harus serius dong Bang. Harus serius dong gitu. Jadi yang orang tahu tuh nggak cuma monolog dengan bayangan atau karyanya gitu ya Anak Urban, tapi ya juga personal experience-nya nggak sih Bang? Dari 2009 Anak Urban, apalagi sebenarnya itu by industri ya. Karena Bang Nanda ini bawain musik dan lain-lain udah dari kecil sebetulnya nempel juga. Dan 2026 patut dong kita tanyakan experience-nya seperti apa gitu. That's why kita undang lah perspektif-perspektif selera musik, genre dan lain-lain. Dan bener kan Bang? Sekarang tuh orang yang kayak ini seleranya 2000-an, ini seleranya Gen Z banget. Ini contoh, sekedar contoh sedikit ya. Aku di era 2010-2011 itu sempat mau ditarik dengan salah satu label juga lah. Tapi dengan band ya dulu ya, band aku. Nah, di saat itu promosi itu TV, promosi TV dan promosi dengan promosi yang saat itu lebih gampang. Lebih gampang ya, mohon maaf, dengan cara sebar VCD, tebar ini, kasih apa namanya, kasih sesuatu buat para teman-teman gitu loh. Tapi kalau saat ini ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya sosmed ini, sosial media ini saat ini sangat berperan penting di dunia digital sekarang. Iya. Di era sekarang itu kita nggak bisa bayar orang untuk
menyukai karya kita. Ya. Untuk memaksa orang untuk menyukai karya kita nggak bisa. Kalau memang karya itu terlahir sudah jujur, dan yakinlah karya itu akan jujur juga dinikmatin sama orang-orang. Yes. Gila. Banyak tuh bahan konten kita. Ya kan Bang, kita kayak lagi buka kelas kan tiba-tiba seminar gitu loh. Tapi aku setuju loh Bang, bener. Mungkin kalau misalnya ada oknum-oknum yang kayak membayar orang untuk mendengar, just mendengar. Tapi nggak bisa ngebayar apa yang kita suka, nyampe di hati kan. Gitu anak urban. Dan abis ini kita bakal dengerin secara langsung anak urban. Siapa tahu ketika dibawain secara live kamu bakal suka sama monolog dengan bayangan, karena nggak jarang juga orang-orang suka sama versi live-nya. Jadi abis ini kita bakal langsung dengerin. Udah beres kita ngobrolnya, tapi boleh dong Bang diundang anak-anak urban pendengar kita buat dengerin album-album Abang. Ada apa aja 8 lagu tuh Bang? Halo teman-teman semuanya yang udah dengerin suara aku. Perkenalkan aku Nanda Prima yang sudah merilis album pertama bersama GSI Records. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Yang belum dengerin, jangan lupa dengerin album pertamaku Monolog dengan Bayangan. Ada 8 lagu di situ. Bisa teman-teman cek aja di DSP. Bisa dicek di DSP, di Spotify, Apple Music. Dan MV-nya sudah ada juga di YouTube. Bisa dicek juga teman-teman. Ada 8 lagu ini mungkin momennya beda-beda ya, dengan genre yang berbeda-beda juga di dalam situ, karena aku ingin memberikan hal yang lebih luas lagi untuk teman-teman dengar. Contoh yang pertama ada Berujung Tajam, yang kedua Memori Satu Atap, yang ketiga Monolog dengan Bayangan, ada Mati Rasa, ada Cinta dan Amarah, ada Pemenang Hatimu, ada Karmaku Sendiri, dan ada Runtuh Aku. Jadi buat teman-teman jangan lupa dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di album Monolog dengan Bayangan. Oke, itu dia Nanda Prima, anak urban. Habis itu kita bakal dengerin Doi nyanyiin secara langsung Monolog dengan Bayangan. Jangan kemana-mana, masih bareng sama Sabil pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Ini anak urban pastinya kita di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Ada Sabil di sini barengan sama Nanda Prima. Yoi. Yang hari ini dia bawain satu lagu nih anak urban dari album dia, Monolog dengan Bayangan, dan lagunya juga Monolog dengan Bayangan. Tapi kalau misalnya kamu pengen kepoin semua activity Nanda Prima, boleh dong Bang share sosmed Abang di mana aja. Share lagi ya. Yes. Buat teman-teman yang belum follow Instagram ataupun TikTokku, silakan di follow di @nandaprimaofficial. Nah, di situ. Yang lain itu bukan ya. Buat teman-teman yang mau aku sekarang maaf nggak enak. Apa nih? Kalau buat teman-teman yang mau join ke official fanbase-nya Nandaku, silakan di follow juga. Ini di mana tuh? Nandaku di TikTok dan juga ada di Instagram. Nandaku. Seru banget. Gak kepikiran. Biasanya kan Nanda Lova. Ya Nandaku Nanda aja. Friends. Kita lebih ke Indonesia. Oke, ada Nandaku sekarang. Oh beda ya. Tahun kemarin belum ada fanbase, sekarang udah ada fanbase, guys. Baik, oke siap. Tahun depan ada apa ya anak urban? Tiba-tiba followersnya mungkin 1M, gak ada. Amin. Gak ada yang tahu. Shout out juga buat timnya Nanda Prima pastinya. Tapi by the way hari ini Bang Nanda sekarang banget ya anak urban bakal bawain secara langsung Monolog dengan Bayangan ya Bang. Gimana ya? Yang ayo. ada di lagu ke-12? 13 luar biasa. Nanti di album selanjutnya ya Bang ya. Jadi anak urban kali ini buat kamu yang pengen dengerin langsung, yuk lihat secara visual ala di www.urban1063fm.com. Udah ready Bang? Ready ya. Jadi langsung aja anak urban, ini dia ada Nanda Prima with Monolog dengan Bayangan. Urban Radio.